Saya juga banyak masuk di grup-grup WhatsApp pendukung Pak Jokowi itu, kadang-kadang saya agak risih untuk menjelaskan gitu. Karena banyak orang bilang, wah ini karma, wah ini gara-gara ini, gitu ya, karma buruk dan sebagainya. Saya berpendapat bahwa sakitnya Cak Nun itu normal. Semua orang sakit, apalagi seperti Cak Nun yang memang sudah agak tua, risikonya memang pasti lebih tinggi. Lawang saya aja pernah sakit gitu. Padahal saya selalu mendukung Pak Jokowi. Jadi ini nggak ada hubungannya sama. Selamat malam semuanya. Hari ini saya ngelihat ada satu berita yang sangat-sangat menarik sekali, dan ini bisa jadi pelajaran untuk semua pendukung Pak Jokowi yang barbar. Ya, karena pendukung Pak Jokowi ada juga yang kelewatan gitu. Karena ketika Cak Nun dikabarkan masuk rumah sakit gitu ya, terjadi pendarahan di kepala dan sebagainya, saya sebenarnya ingin mendoakan, ingin bikin konten gitu. Tapi saya mengukur gitu, kayaknya masih banyak orang yang marah dengan Cak Nun gitu. Karena kalau saya lihat di Facebook, di sosial media itu masih ada aja orang yang ngeyelan gitu ya, yang barbar, tetap komennya tuh tetap keras gitu ya. Jadi saya menahan diri untuk nggak bikin konten. Tapi hari ini itu Pak Jokowi datang ke Jogja dan menjenguk Cak Nun di rumah sakit. Karena kebetulan sekali Pak Jokowi memang ada acara di Jogja. Ada pernikahan salah satu politisi dari PDI Perjuangan, anak dari Arya Bima gitu ya. Dan Pak Jokowi hadir di acara ini. Dan karena mungkin lagi ada di Jogja, sekalian menjenguk Cak Nun di rumah sakit. Jadi Pak Jokowi itu menjenguk Cak Nun di rumah sakit, dan cukup lama ketika beliau menjenguk gitu ya, sekitar 15 menit bertemu dengan keluarga dan Cak Nun gitu. Jadi ini bagi saya menjadi satu pelajaran untuk kita semua para pendukung Jokowi, yang kadang-kadang ada sedikit 1-2 orang yang masih barbar gitu. Karena dari cerita ini, dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini, saya jadi teringat dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dulu di zamannya. Karena dulu di zaman Nabi, menurut sejarah atau riwayat gitu ya, Nabi ini setiap hari itu selalu melewati satu jalan yang sama ketika mau menuju Mekah gitu. Jadi selalu lewat jalan yang sama nih. Nah, setiap hari itu selalu ada orang yang mencaci maki, yang mengumpat, yang marah-marah, atau bahkan sesekali meludah kepada Nabi Muhammad gitu ya. Ada orang yang kasar gitu ya, benci sekali kepada Nabi. Ya, tapi karena Nabi Muhammad itu kan ya orang yang bijaksana, ya tetap aja jalan, senyum gitu ya. Jadi biasa aja, meskipun setiap hari diperlakukan seperti itu, Nabi Muhammad itu nggak marah gitu, lewat tiap hari gitu. Sampai kemudian suatu hari, ini si pencaci maki ini nggak ada gitu. Jadi Nabi lewat gitu, loh, kok tumben ini nggak ada rame-rame? Kemana? Tumben nggak ada yang marah-marah gitu. Jadi Nabi Muhammad akhirnya penasaran gitu, dan meminta tolong kepada para sahabat untuk ngecek atau mencari tahu orang yang bersangkutan. Apakah yang bersangkutan ini lagi sakit atau gimana? Karena biasanya tuh semangat sekali setiap hari gitu ya. Ya meskipun semangatnya semangat mencaci maki. Nah ini kok nggak ada gitu. Jadi minta tolong ke sahabat. Sahabat tuh sebenarnya awalnya agak-agak ragu gitu ya. Ngapain kita jenguk orang yang tiap hari mencaci maki Nabi gitu kan? Ngapain kita kayak, wah malas gitu ya. Tapi karena disuruh, karena ini arahan gitu ya, sahabat akhirnya ya nggak punya pilihan. Akhirnya jenguklah orang yang bersangkutan di rumah tersebut gitu. Akhirnya memang ketahuan bahwa yang bersangkutan itu sedang terbaring dan sakit. Dan ini kemudian dilaporkan kepada Nabi Muhammad bahwa memang benar yang bersangkutan lagi sakit, dan Nabi Muhammad waktu itu langsung menjenguk orang ini gitu ya, orang yang mencaci maki beliau setiap hari. Jadi dijenguk tuh ke rumahnya, dan datang dengan perasaan yang damai, dengan perasaan yang kasih sayang, penuh kasih sayang dan penuh persahabatan gitu. Dan Nabi sama sekali nggak menyinggung terkait apa yang sudah dia lakukan selama ini, sama sekali gitu. Bahkan Nabi itu ya datang sebagai seorang sahabat yang menjenguk, terus kemudian mendoakan agar segera sembuh dan diberikan berkah dalam hidupnya. Jadi nggak ada dendam sedikit pun bagi Nabi Muhammad kepada orang yang sudah mencaci maki beliau, meskipun sudah kelewatan sekali gitu ya. Jadi hari ini ketika saya membaca Pak Jokowi
berita Pak Jokowi menjenguk Cak Nun gitu ya, saya jadi teringat dengan kisah ini gitu ya. Karena agak-agak mirip gitu, karena Cak Nun ini kan yang seperti kita tahu dulu tahun 2021 beberapa kali menyampaikan akan mengancam melengsarkan Pak Jokowi gitu ya. Bahkan tahun ini tahun 2023 awal itu kan wah itu ramai sekali soal Fir'aun gitu kan. Itu kan semua orang bahas termasuk saya gitu ya. Jadi ya ini agak-agak mirip gitu ya, bahwa orang yang nggak suka, yang pernah mencaci maki atau berkata kasar itu dijenguk oleh Presiden, oleh Pak Jokowi ketika dia lagi sakit. Dan ini apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu adalah sebuah cerminan, adalah sebuah ajaran yang ada dalam agama Islam, bahwa kita harus berlaku seperti itu gitu ya. Itu adalah tuntunan yang ditunjukkan atau diajarkan oleh Nabi Muhammad, dan sekarang itu coba dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi ya ini nggak persis sama gitu ya, karena Cak Nun itu kan sebenarnya ya beberapa kali juga menyampaikan kalimat-kalimat positif gitu ya. Nggak tiap hari seperti orang yang mencaci maki Nabi di zamannya dulu, enggak gitu ya. Nggak tiap hari. Cak Nun ini paling cuma sekali dua kali lah berbicara negatif kepada presiden gitu ya. Nggak tiap hari seperti sahabat itu. Tapi ya dari sini gitu ya, kita bisa melihat itu ada kesamaan, ada sebuah contoh yang dilakukan oleh Pak Jokowi gitu ya, agar para pendukungnya mungkin supaya nggak barbar gitu. Karena Pak Jokowi tahu nih, pendukungnya kan ada juga yang kelewatan kadang-kadang gitu ya. Kalau sudah nyerang orang tuh agak lepas aja. Makanya Pak Jokowi ingin mencontohkan bahwa kita tuh harus ya seperti ini gitu. Memang Pak Jokowi bukan Nabi Muhammad, jauh lah gitu ya. Wah, nggak ada seujung kukunya Pak Jokowi ini. Nggak sebanding sama sekali. Tapi apa yang beliau coba lakukan itu sesuai dengan ajaran atau tuntunan yang sudah dulu dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Sehingga dari sini gitu ya, saya juga jadi teringat dengan cerita beberapa bulan yang lalu, karena ketika rame-rame soal Fir'aun itu juga mirip ceritanya gitu ya. Ada relawan, ada orang-orang yang di sekeliling Pak Jokowi ingin melaporkan Cak Nun gitu. Tapi Pak Jokowi ketika tahu stop, udah gak usah. Ayo fokus kerja gitu ya. Fokus urusi kalian, gak usah. Cak Nun itu kan ya tokoh bangsa ini, aset bagi bangsa ini. Ngapain kalian recokin gitu. Jadi ya itu sama lagi, kembali seperti cerita kita di zaman Nabi dulu gitu ya. Ketika Nabi itu dicaci maki setiap hari, itu sahabat kan ada yang nggak terima gitu ya. Ya sahabat, ada juga sahabat-sahabat yang agak-agak kasar gitu kan. Kita nggak terima nih, pengen mungkulin gitu ya. Tapi sama Rasulullah itu di stop gitu. Udahlah, biarkan, kita doakan saja. Jadi ya hari ini kita bisa melihat gitu ya, apa yang coba dilakukan oleh Pak Jokowi itu adalah satu contoh yang patut kita tiru gitu. Dan lagi-lagi cerita yang sama di zaman Nabi dulu, orang-orang yang di sekeliling orang yang suka mencaci maki ini itu ternyata nggak jenguk gitu, malah Nabi yang jenguk. Nah sekarang Cak Nun juga kurang lebih sama gitu. Orang-orang yang dulu katanya dukung Cak Nun gitu ya, yang Muslim Arbi yang katanya juga setuju untuk lengserkan Pak Jokowi dan sebagainya gitu kan, itu sekarang kan nggak jenguk mereka, itu nggak peduli. Jadi ya ini adalah sebuah kisah yang bisa menjadikan kita mungkin agak dingin lah. Karena gini, kalau kita mau bicara soal politik, perdebatan gitu ya, saling sindir dan sebagainya, itu ya kita lakukan ketika sehat-sehat aja gitu, ketika sesama sehat. Kalau salah satunya lagi sakit atau dua-duanya lagi sakit, ya udah kita saling mendoakan saja gitu. Karena dalam hidup ini semua orang itu bisa sakit gitu. Jangankan orang yang seperti Cak Nun yang memang sudah agak tua gitu ya, kita aja yang muda-muda nih bisa sakit gitu ya. Dan namanya orang sakit itu nggak ada hubungannya sama politik. Orang yang dukung Pak Jokowi dengan orang yang nggak dukung Pak Jokowi, atau orang yang memfitnah mencaci maki dengan orang yang memuji, sama aja, sama-sama akan sakit, karena itu adalah takdir semua manusia gitu. Jadi ya sakitnya Cak Nun ini nggak ada hubungannya dengan apa yang sudah dia lakukan sebelum-sebelumnya gitu. Karena saya juga banyak masuk di grup-grup WhatsApp pendukung Pak Jokowi itu, kadang-kadang saya agak risih untuk menjelaskan gitu. Karena banyak orang bilang, wah ini karma, wah ini gara-gara ini gitu ya, karma buruk dan sebagainya. Saya berpendapat bahwa sakitnya Cak Nun itu normal. Semua orang sakit, apalagi seperti Cak Nun yang memang sudah agak tua, risikonya memang pasti lebih tinggi. Lawang saya aja pernah sakit gitu, padahal saya selalu mendukung Pak Jokowi. Jadi ini nggak ada hubungannya sama karma atau apapun yang sudah dilakukan oleh Cak Nun sebelum-sebelumnya. Karena
Ya sekali lagi, kita ini sama-sama manusia. Kalau kita mau berdebat, kalau kita mau gontok-gontokan, berantem, ya tunggu sehat lah. Nanti kalau sehat kita debat lagi gitu. Tapi kalau lagi sakit ya udah kita sama-sama mendoakan gitu. Karena pada akhirnya kita diajarkan untuk tidak menjadi orang yang keterlaluan gitu. Karena kalau lawan kita lagi sakit dan kita masih tetap ngoceh-ngoceh, itu kan keterlaluan dan itu sama sekali tidak sesuai dengan ajaran agama Islam gitu. Bagi saya, apapun yang dilakukan oleh Cak Nun, positif negatifnya itu nggak ada hubungannya. Jadi ketika beliau sakit ya saya mendoakan gitu. Mendoakan semoga beliau cepat sembuh, bisa diberikan kesehatan dan kembali kepada keluarganya, dan semoga dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi hari ini itu bisa menjadi contoh untuk kita semua agar urusan politik, urusan gontok-gontokan itu hanya dilakukan ketika sama-sama sehat. Ketika dua-duanya sama-sama sehat. Kalau salah satunya lagi sakit, kita saling mendoakan. Karena pada akhirnya kita adalah sama-sama manusia yang nantinya juga akan berpulang. Yang nantinya juga akan pernah sakit dan sebagainya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.